Tamil Surat Ali Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nutihi minha wa man yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzis syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lan ora ono iku li nafsin kedue awak-awakan setiap individu apa antamu tayeto mati sapa nafsin illa biidnillahi amin kelawan idine Allah biqadaihi tegese kelawan keputusane Allah kitaban kelawan den catet masdarun tegese masdar ai kataba tegese nyatet sinten Allah Gusti Allah dalika ing mengkono mati dalika ing mengkono mati muajjalan halih den batesi wektu ai muaqqatan tegese dibatesi wektu la yataqaddam kang ora bisa maju apa wektu wala yata'akhkharu lan ora bisa mundur apa wektu wayahe mati saiki ya saiki kita bermuajalah falima mongko krana apa in hazamtum melayu sapa sira kabeh wal hazimatu tai melayu iku layat fang ora nolak apa hazimah al mauta ing mati jadi ngapa juga repot-repot lari dari kematian wasabatu utawi netepi iku layak tau ora mesti apa sabat al hayata ing urip. Wa man nutai sapane wong iku yurid lamun ngarepake sapa man bi amalihi kelawan ngamali man sawabad dunya ing ganjaran dunya ai jazaahu tegese ganjaran dunya jazaahu ganjaran nggih amal minha saking dunya ya nuti mongko aweh sapa ingsun hu ing man minha saking sawabad dunya ma ing perkara kusima kang dibagi apa malahu keduwene wong wala hadzal lan ora ana bagian iku maujud lahu keduwe wong fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, jadi tak ulangi dari awal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Setiap orang yang bernyawa, nafsin cara Jawane awak-awakan. Setiap orang yang bernyawa itu matinya mesti biidznillah. Semuanya atas izin Allah. Kitaban muajjalah itu sudah dicatat. Kitaban itu artinya sudah dicatat. Muajjalah yang sudah dibatasi waktu. Artinya urung wayahe mati ya belum, meskipun sakit jantung apalagi jantung, DBD, darah tinggi, stroke. Artinya begini, kalau Allah belum menghendaki meng-ACC mati ya belum, ya kan? Mengapa orang sakit jantung itu tidak semuanya mati? Ya ada yang sakit jantung terus sembuh. Ya karena itu untuk menunjukkan, mati itu tidak karena jantung, tapi karena Allah. Ada juga orang yang nggak sakit mati. Nah itu artinya sakit itu tidak penyebab, hanya wasilah saja. Semuanya atas izin Allah. Nah itu ya, jadi ini harus mulai ditanamkan ini. Ini kan makna dari la ilaha illallah. Wis pokoknya Allah tok, cuma Allah. Nah, itu ya. Jadi mati itu kan bagian dari tindakan Allah. Jadi Allah itu kan dalam la ilaha illallah, dalam tauhid itu ada tauhidul dzat, ada tauhidul fi'li, tak tulis ya. Ada tauhidul sifat.
Ini sering tak sampaikan. Artinya nanti jenengan ben lek wiritan la ilaha illallah ya ora. Makna. Ora gur nglamun. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah itu berarti kita mentauhidkan, mengesakan ya Allah tok ngoten lho. Tiada Tuhan selain Allah itu artinya ya hanya Allah. Lah, tauhid itu namanya, mentauhidkan, mengesakan, esa. Lah, mentauhidkan atau mengesakan satu itu dari segi zat. Allah itu zatnya ya satu, kita itu hanya nisbi. Yang kedua dari segi tindakan fi'lu, semua aktivitas kita, tindakan kita itu hanya nisbi, yang ada semuanya Allah. Terus tauhidul sifat, jenengan duwe sifat pinter, sifat ramah, sifat sabar, itu semuanya hanya ya nisbi. Hakikatnya sing duwe sabar, duwe pinter Allah tok, Allah tok, Allah tok. Lah mati itu termasuk bagian dari fi'lu, tindakan Allah. Allah bertindak untuk mencabut nyawa kita. Ya wis, artinya wa ma kana li nafsin antamuta illa biidznillah itu ya bagian dari tauhidul fi'li. Jadi memang tindakan semua yang ada, kejadian yang ada di muka bumi Allah tok, Allah tok, Allah tok. Afdhalu dzikri fa'lam anahu Allah tok. Jadi maknanya itu ya. Jadi wa ma kana li nafsin antamuta illa biidznillah. Orang sakit DBD, ada yang mati, ada yang enggak. Artinya ya terserah Allah. Orang sakit jantung, ada yang mati, juga ada yang enggak. Artinya enggak karena jantungnya, tapi karena Allah. Orang enggak sakit sama sekali, ada yang mati, ya ada yang lanjut. Bangun tidur sehat, bangun tidur bablas. Berarti itu semuanya karena Allah. Pun ini harus. Nah, terus tafsirnya begini, la yataqaddamu wa la yata'akharu. Enggak bisa diajukan, enggak bisa diakhirkan. Falima in hazamtum. Mengapa kalian lari? Nah ini sebenarnya ini kan awalnya begini toh ini. Ayat ini diturunkan itu karena ada orang yang perang Uhud melarikan diri, wedi mati. Padahal mati itu ya itu tadi sudah kitab muajalah, sudah dicatat Allah oleh orang waya mati yo urung. Nah itu jadi mengapa faliman hazamtum, mengapa kalian lari? Wal hazimatu latat faul mauta. Lari itu tidak bisa menolak mati. Yo lari yo waya mati ya. Ada satu cerita ini cerita sufi, ini menarik. Orang wali ya, ada seorang wali itu yang mukasyafah, hatinya terbuka mukasyafah itu, sampai ngerti malaikat penjabut nyawa. Siapa itu? Israel, malaikat penjabut nyawa. Dia itu tahu. Terus akhirnya Israel ditanya, mau kemana Israel? Mau mencabut nyawanya si A. Ya kok kesini? Iya. Terus akhirnya si orang ini yang mukasyafah ini tahu kalau akan dicabut nyawanya. Akhirnya lari ke India. Ya kebetulan di sana ya ketemu Israel lagi. Jadi waktunya mati ya mati, mau lari ya tetap mati. Nah ini ya, jadi wal hazimatu latat faul mauta. La wasabat layak taul hayat, tetap bertahan artinya enggak lari. Itu ya belum tentu hidup dan juga belum tentu mati. Yes, enggak mesti. Kita lari dari perang ya belum tentu selamat. Enggak lari dari perang bertahan ya belum tentu ya mati. Yes, pokoknya semuanya hanya illa biidznillah, hanya izin Allah. Terus wa may yurid sawabad dunya nutihi minha. Barang siapa yang menghendaki amalnya untuk pahala dunia nutihi minha, maka oleh Allah dikasih. Nah ini Pak, ini hati-hati ya. Kalau kita beramal, berbuat
tujuannya untuk dunia, ya dapatnya dunia. Hati-hati. Ini ayatnya sudah begitu. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang tindakannya itu diinginkan untuk mencari pahala dunia, bukan akhirat, ya nu'tihi minha, oleh Allah ya dikasih. Jenengan sedekah tujuannya biar dimuliakan orang, nanti ya dimuliakan orang benar. Dikasih sama Allah. Jenengan sedekah pengen sugih, ya kok dikasih sugih tenan ya Allah, dikasih. Tapi kan itu hanya dunia. Tapi tetap dikasih. Nu'tihi minha. Hati-hati ya. Jadi kita ibadah pengen selamat dunia, ya nanti dikasih dunia. Nu'tihi minha itu sudah janji Allah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki pahala dunia, nu'tihi minha, oleh Allah dikasih. Wa makusimalahu, dikasih apa yang sudah dibagikan kepada dia. Entah itulah ini ya dalam tafsirnya. Wala farqa baina man yatlubuha wa man la yatlubuha. Enggak ada bedanya orang yang berusaha mencari atau tidak. Kalau urusan rezeki yang maksum yang sudah dikasihkan, ya wis. Nah, makanya kan dulu kita pernah bahas rezeki itu ada 4. Masih ingat betul? Apa? Rezeki matmun. Sering ini tak tulis rizki maksum, rizki apa itu maut dijanjikan, maut yang pasti. Nah, satu lagi lah yang matmun itu yang sudah ditanggung. Mata butuh umpamanya vitamin A, ya udah nanti setiap kita makan, setiap kita apa, vitamin A-nya langsung menyalur otomatis. Tangan butuh vitamin apa, nanti nyalur sendiri. Nah itu sudah matmun, sudah ditanggung Allah. Kita nggak usah ngerekayasa. Dokter itu hanya bisa mengecek. Oh ini kurang kadar gula, oh ini kelebihan kadar gula. Jadi semuanya itu yang nanggung Allah. Yang nanggung Allah. Nanti umpama vitamin D untuk kulit, vitamin D itu nggak mungkin kesasar juga. Vitamin D-nya lari kemana gitu. Jadi kalau jatah kulitnya butuh vitamin D, nanti kita waktu beraktivitas vitamin D-nya nyalur sendiri. Nah itu namanya rezeki yang matmun, ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang berjalan di muka bumi itu Allah ngasih rezeki. Niki yang rezeki matmun. Terus yang maksum yang ini, yang di ayat kita. Maksum itu yang memang dijatah. Kalau dalam hadis itu ar-rizqu maksumun mafruhun fih. Rizki itu sudah dibagi-bagi, selesai. Mafruh itu artinya selesai. Mafruhun minhu. Laisa taqwa taqiyin bizaidihi wala fujuru fajirin binakisihi. Ketakwaan seseorang tidak bisa menambah rezeki yang maksum ini. Terus kebejatan seseorang juga nggak bisa mengurangi jatah rezeki yang maksum. Nah, jadi jenengan sholat utawa enak wong kafir gak sholat blas, ya wis waya itu rezeki ya rezeki. Itu yang rezeki yang maksum tapi. Yang rezeki yang maksum. Ya kan kadang kita tahu loh ada orang nggak sholat tapi kok sugih malah. Awake dhewe sing sholat. Ngene-ngene. Utange ra lunas-lunas. Nah itu yang bagian rezeki yang maksum. Maksum itu enggak terpengaruh oleh apa ibadah kita. Itu hadis nyampi gitu. Lah termasuk ini. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha, ya nanti ya dikasih. Kalau sudah jatahnya dunia dikasih. Nah itu. Terus rezeki yang terakhir mamluk, itu ada 3 kan. Yang ketiga mau'ud. Mau'ud itu yang dijanji karo takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa nanti dikasih solusi, yaj'al lahu makhraja, terus wa yarzuqhu dan dikasih rezeki min haitsu la yahtasib. Itu bagian rezeki yang mau'ud yang dijanjikan kalau dia takwa. Itu nanti janjinya biasanya nanti di akhirat ya ini. Wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha ini nanti yang ayat setelahnya.
Itu yang rezeki yang dijanjikan. Terus yang terakhir rezeki yang mamluk, yang dimiliki. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma rozaqnahum, dan dari sebagian rezeki yang aku kasih, kata Allah, yunfikun, mereka menginfakkan. Nah ini yang rezeki yang dimiliki. Jadi hakikatnya yang kita miliki itu yang bagian rezeki yang kita infakkan. Mbuh diinfakkan untuk makan sendiri, atau diinfakkan untuk suami, untuk istri, atau ke anak, atau ke orang lain, atau zakat. Itu semuanya dalam bentuk infak. Infak itu kan memberi. Nah itu yang rezeki yang mamluk, yang itu hakikatnya yang kita miliki. Itu nanti di akhirat kita tuai. Kita menanam sedekah, nanti di akhirat kita menuainya. Nah itu yang rezeki yang hakikatnya mamluk, yang dimiliki. Nah itu ya, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itu termasuk rezeki yang dimiliki. Nah ini kita lanjutkan. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa may utawi sapane wong iku yurid lamun ngarepake sapa man sawabal akhirati ing ganjaran akhirat, ya nu'ti mongko paring sapa ingsun Allah. Hi ing man minha saking sawabal akhirat, ai min sawabiha tegese saking ganjaran akhirat. Nah ini. Siapa yang pengen pahala akhirat ya nanti ya tak kasih. Artinya waktu ibadah nih. Kita waktu ibadah kayak ngaji gini. Kayak ngaji ini kita inginnya apa ini? Ingin dunia atau ingin akhirat? Nanti oleh Allah ya dikasih. Kalau inginnya dunia ya hanya dapat dunia. Kalau inginnya akhirat ya nanti dapat pahala akhirat. Nah, ini dia. Jadi ngaji ini jangan dibuat keren-kerenan. Terutama yang takmir, terutama ya saya sendiri. Takmire rumangsa sukses, masjid rame, nggih ngaji. Jangan hanya begitu, itu ya rame tok kok akhirnya. Karena tujuannya hanya tujuan dunia. Jadi akhirnya berwos, saiki asulah rame, alhamdulillah nek pengajian selapan, nek pengajian mingguan. Itu ya gur kuwi. Saiki diterusne niate, aja gur gawe kegiatan dunya. Nek untuk dunya ya untuk rame tok. Nah, jadi wa may yurid sawabal akhirah, kalau ingin dapat pahala akhirat ya nutihi minna, nanti dikasih. Nah, ya ini innamal a'malu binniyat, nah, benar. Itu kan begitu toh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya apa ya? Amal seseorang itu hanya sah kalau dengan niat. Tujuannya tinggal apa? Terus wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan memiliki apa yang dia niatkan. Kalau enggak diniatkan kok dapat itu ya enggak mungkin. Contohnya kita enggak niat untuk akhirat kok dapat akhirat ya enggak mungkin. Nah itu namanya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu ayat hadis itu iya Pak, lanjutnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang target tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, artinya ya akhirat, ya nanti ya dapat itu. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, terus au ilam ra'atin yang kihuha, ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang target tujuannya hanya dunia atau istri yang dinikahi, ya itu ya gur kuwi. Niat ingsun nikah ben iso kelon, ya itu ya gur kelon. Artinya enggak itu akhirat. Nah ini yang muda-muda yang mau nikah-nikah, tujuannya aja pengen daripada jomblo ra pantes ya mending. Wis kasep. Sing nikah wis kasep kadung biyen niate ngono. Aduh ya piye ya dhewe. Nah, daripada ra payu-payu rabi lah mosok jomblo wae. Nek niate gur ngono ya itu ya gur ngono. Hanya dapat pasangan gitu aja. Serabi lah masa orang duwe anak. Ya engko ya sembuh lah. Nah itu ya. Jadi ya karuan akhirat. Makanya saya itu dulu dipeseni nanti kalau nikah pas waktu akad itu ngangen-ngangen niat melanjutkan sunnah Rasul. Keren itu Pak. Jadi akhirnya kita tidak karena syahwat, nikahnya tidak karena syahwat tapi karena sunnah Rasul. Artinya ini ajaran gitu, ajaran Rasul. Karena nanti kalau nggak nikah ya zina, ya jadi haram. Nah ini sebagai nikah ini sebagai ajaran Islam biar nggak zina. Jadi nanti pas
kunikahkan kau dengan tunai, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Lah itu pas mengucapkan seperti itu diniati, lupa. Saiki ya dandani niat saiki rapopo. Tapi nikahnya gak usah dibaleni. Apa nambah? Kepuki mboke kae. Ganti niat. Itu ya. Jadi sekarang diperbaiki. Ngulangi nikah hati-hati loh Pak. Bangun istilah Jawanya membangun nikah. Tajdidun nikah itu hati-hati loh. Itu begini ya, dalam fikih itu begini. Mengulangi nikah atau istilah Jawanya apa? Membangun nikah ya. Bangun nikah itu kalau meragukan nikah yang awal itu malah jadi masalah. Nikah yang awal malah batal. Hati-hati. Kayak sholat. Tadi saya sudah sholat maghrib. Terus karena nggak mantap, akhirnya sekarang mengulangi lagi. Lah yang kedua ini malah bisa menggagalkan sholat yang pertama. Bahaya itu. Nah, terus tujuannya membangun nikah ya apa? Krono ekonomi loh. Krono ekonomi nikah ya kerja. Tapi memang ada hadis iltamisu rizqa binikah. Carilah rezeki dengan nikah. Artinya kan ya dari dulu sudah nikah, ngapa lagi diperbarui lagi. Itu. Jadi kalau fikih loh ya, mungkin nanti kalau ada pendekatan-pendekatan selain itu saya nggak tahu. Jadi ini ilmu saya terbatas. Kalau fikih jadi masalah, hati-hati. Kayak wudu sama. Kalau wudu yang pertama sudah sah, yakin sah, nanti mengulangi wudu namanya tasdidul wudu. Kalau nikah kan tasdidul nikah, bangun nikah. Kalau ini bangun wudhu lagi, itu sunnah kalau wudhu. Syaratnya yang pertama sudah sah. Kayak sholat, ini tadi saya ngulangi sholat saya tadi. Saya di rumah udah sholat dengan anak istri, kesini kok masih 1 rakaat, ikut lagi. Saya niatnya ya sama, usolli fardhul maghribi salah sarokaatin, mustaqbil lagi berarti ya makmuman, saya jadi makmum. Tadi itu begitu. Tapi yang kedua tadi tak ulangi. Setelah saya sudah yakin yang pertama sah, jadi yang kedua sunnah. Itu. Jadi kalau yang pertama iki mau sah apa gak, daripada ragu, malah gak beres ini. Akhirnya terus diulangi. Jadi yang pertama dipastikan dulu benar-benar sah, yakin sah atau ada ragu. Kalau ada ragu nanti solusinya apa? Dikembalikan pada hukum asal. Tadi malam Jumat tadi malam ini saya ketemu Kiai Sepuh lah. Kiai Sepuh. Enggak tak sebutkan namanya, nanti jenengan cari orangnya. Beliau itu ngobrol dengan saya enggak sengaja, saya yang enggak tanya, yang enggak apa, tiba-tiba beliau ngobrol begini. Saya itu gara-gara dulu dari sejak muda sebelum nikah itu selalu bergaul dengan orang-orang pinter tapi tukang ragu. Kalau wudu itu Nawa itu gak rampung-rampung. Nawa itu katanya itu dia sendiri yang ngomong. Kalau pas nggak mantep itu sampai setengah jam bisa Pak. Gitu. Dia sendiri yang ngomong. Itu padahal Kiai Sepuh. Walah wis terbukti ilmunya sudah terbukti alim. Tapi karena pergaulan Nawa itu rampung-rampung. Sholat sampai dulu itu ada cerita dia itu punya santri. Kalau pas nimba apa itu dulu kan pakai nimba kerek gitu kan, itu kerekane kudu dibilas suci, terus tangannya kudu diresiki suci. Jadi dia itu nanti was-was khawatir nanti kalau tangannya kotor nimba terus netes kena yang timba yang dinaikkan yang ditarik naik itu. Nah itu was-was. Tapi saya aku seorang di, kalau manggil saya Andi gitu. Orang di, saya aku seorang di. Lah pripun bahaya kok boten kok bon sehat normal. Mbuh suwi-suwi tak pikir-pikir aku kok goblok. Nggih bahaya. Aku arep ngomong tereket biyen goblok. Piye ra penak. Kalau gur terus nih ngomong ini. Iya, memang was-was niku didolanan setan. Dia langsung berhenti. Iya. Jadi was-was itu kita dipermainkan setan tuh. Begini loh ya, was-was itu begini. Tidak ada sebab yang menjadikan ragu, kita kok ragu, nyapo.
Nah, itu namanya was-was. Contohnya begitu tadi, nggak ada sebab kalau kita itu baru nyekel telek, nyekel darah atau yang najis-najis lah. Nggak ada sebab kalau kita itu kecipratan air kencing, enggak. Tiba-tiba ya ngambil kerekan terus kerekan timba itu kita timba. Mengapa kok duwe ragu kok jangan-jangan gitu aja. Jangan-jangan tadi kerekannya kotor, jangan-jangan tangannya tadi kotor, akhirnya terus netes. Jangan-jangannya itu tidak beralasan. Ragunya itu tidak beralasan. Yo kuwi sing jenenge setan nggih dolanan wong. Dan ini ya, jadi wis aja gelem nggih dolanan setan. Tadi malam itu aku ngobrol itu, alhamdulillah beliau wis rampung untuk was-wasnya. Was-was. Jadi sampai cerita ke saya itu, jangan was-was. Pokoknya kabeh mati izin Allah. Dah tak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasana jazis syakirin. Wasana jazilan bakal bales sapa ingsun asyakirina ing pira-pira wong syukur. Nah, ini maksudnya begini, Pak. Tadi yang di awal kan ayatnya, siapa yang pengen dunia tak kasih dunia, siapa yang pengen akhirat tak kasih akhirat. Tapi nanti yang gelem syukur ya tak bales. Artinya lek jenengan tujuan dunia tapi setelah itu kok syukur ya panggah dibales api. Aku tak kerja lah ben anakku bojoku enggak ngemis-ngemis ben dadi wong uripe penak. Kesannya kan kayak dunia. Tapi nanti setelah sukses alhamdulillah disyukuri. Nah ini wasana sisi sakirin ya panggah tetap oleh Allah ya dibalas baik. Karena syukurnya, apalagi akhirat. Kalau pengen pahala akhirat nanti dikasih akhirat. Nah nanti setelah melakukan itu amal yang tujuannya akhirat, setelah itu ya syukur. Kayak ini, kayak ngaji ini. Kayak ngaji atau kayak nanti sholat. Setelah sholat ya alhamdulillah. Makanya kan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir doa itu ya tetap alhamdulillah. Artinya bagaimana? Kita bisa ibadah, kita bisa doa, kita bisa ngaji, itu ya endingnya karena Allah semua. Makanya terus syukur alhamdulillah. Wasana jazis syakirin. Nah itu ya. Nah ini penting. Nah ini uang syukur itu kemarin yang di Asulah ini seminggu yang lalu ini ibu-ibu. Orang syukur itu tanda-tandanya jangan melihat orang yang lebih kaya. Engko efeke lek ndelok wong sing lebih kaya malih banding-banding nih. Lek wis ngono terus ora syukur. Engko lek ora syukur wala in kafartum inna adzabil sadid. Wong lek ra gelem syukur engko dikai siksa. Artine ra bakat sugih. Salah satunya kuwi. Makane lek kerja ki rasa banding-banding nih. Dunyane wong. Aku kerja gur ngene, lah kayak kancaku kok ngono banding-banding nih. Kok sukses, kayak kancaku kok sugih, kancaku kok ngene, banding-banding nih. Gara-gara banding nih kuwi berarti ngalamate ora syukur. Lek ora syukur wala in kafartum inna adzabil sadid. Sampean ngenes. Saiki wis duwe mobil apa enggak ngenes? Mobilku kok gur Xenia, lah kancaku kok Innova. Gara-gara banding-banding nih orang yang lebih kaya terus malih gak syukur. Ya itu tanda-tanda nih wong ra syukur ngono kuwi. Nggih. Ngono kuwi ra bakat sugih. Wis kita eling ora bakat sugih karena dia tidak mau syukur dengan yang ada, yang dipunyai. Wis saiki yo sehat, saiki yo iso mlaku sehat kok sik kemerungsung. Gayane aku. Wah, jan berat iki aku. Aku dhewe yo melek. Pengen Pajero. Aduh. Berat ya. Nah, itu ya. Jadi salah satu wong sing bakat sugih itu orang yang bisa mensyukuri yang ini yang ada ini. Termasuk mensyukuri itu kan tidak memakai pemborosan, tidak memakainya dengan pemborosan atau yang sia-sia. Itu ya, kayak punya mobil dibuat untuk foya-foya atau bahkan kemekruhan atau bahkan keharaman itu ya terus malih enggak bakal sugih. Karena enggak bisa menggunakan nikmatnya ini untuk kebaikan. Salah satu syukur itu kan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Itu hati-hati.
Sekarang yang punya kaki sehat, punya ilmu hebat, punya ketampanan, kecantikan, punya uang, kalau nggak dipakai dengan yang semestinya, namanya nggak mensyukuri. Nggak mensyukuri ya, wala ingka fartum ina adabi lasadid. Itu karo Allah ya disiksa, bentuk siksaannya apa krono ngenes panggah nggak terima, wis sugih panggah nggak terima, atau memang wis pokoknya nggak bahagia lah. Ina adabi lasadid. Nah ini ya, jadi hati-hati, ini ayatnya wasana jazis syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang syukur. Hati-hati. Ora bakat sugih kuwi golek gur banding-banding nih kekayaan dengan orang lain. Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ada yang qatala, ada yang kutila. Wa ka'ayyin lan pirang-pirang apane min nabiyyin nabine iku qatala perang. Kalau di kitab saya kutila. Jenengan qatala ya. Qatala perang sapa? Perang sapa nabi. Wa fi qiraatin qatala, ini hafes, jadi qiraatnya hafes qatala. Wal fa'ilu ta fa'ile iku dhamiruhu dhamire qatala. Ma'ahu halih iku sertane nabi, khobarun iku terkep khobar, mubtada utawi mubtadae khobar iku ribbiyuna. Iku ribbiyuna pira-pira golongan kasirun kang akeh, jumu'un tegese pira-pira golongan kasirun. Fama wahanu mongko ora wedi sapa ribbiyun, janabu tegese jabanu tegese wedi sapa ribiyun. Lima maring perkara asoba kang ngenani apa mahum ing ribiyun fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Wa madhum fulan ora apes sapa ribiyun. Minal jarhi saking dilukai. Wa qatli anbiyaihim lan dipatenine pira-pira nabine ribiyun. Wa ashabihim lan pira-pira sahabate ribiyun. Wa madhum fulan ora apes anil jihadi. Wa mastakan lan ora tunduk sapa ribiyun. Khadau tegese tunduk li aduwihim maring musuhe ribiyun. Kama fa'altum kaya oleh agawe sira kabeh hinaki lan nalika dingendikake apa kutila dipateni sapa annabi. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah as-sabirina ing pira-pira wong sabar. Nah, maksudnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Banyak nabi yang berperang disertai oleh pasukan-pasukannya, pengikut-pengikutnya. Ribiyun itu orang-orang banyak, artinya ya pengikut-pengikutnya. Fama wahanu, mereka enggak takut. Ikut nabinya perang enggak takut. Wama do'ufu, mereka juga tidak lemah, tetap semangat. Wamastakanu, mereka tidak tunduk kepada musuhnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu demen dengan orang-orang yang sabar. Artinya sabar ngikuti nabinya perang. Kan dikon taruhane nyawa, tapi dia bersabar mengikuti nabinya untuk ikut perang. Wa madaufu, mereka fama wahanu, mereka tidak takut apa nanti yang terjadi ke dia, wis wae mati yo mati. Nah ini sebentar lagi ya, itu sudah. Nah ini nyindir kepada orang-orang yang ikut perang Uhud ke Nabi, tapi ada yang belot itu loh. Perang Uhud itu kan ceritanya orang 1000 tapi tinggal 700-an. Yang 300 itu kan belot. Nah itu disindir oleh ayat ini. Dulu sejak zaman nabi-nabi dulu itu ada orang yang sabar ikut nabinya. Diajak perang ya perang. Mereka enggak takut, mereka enggak lemah, tetap semangat, mereka enggak tunduk ke musuh. Nah, jadi ini nyindir. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu demen dengan orang-orang sabar. Kalau tadi wasaya jisi sakirin, Allah membalas orang syukur, yang sekarang wallahu yuhibbus sabirin. Jadi ada dua ajaran dari ayat ini ya, syukur dan sabar. Ada satu kaidah tasawuf begini, bukan kaidah satu, makolahnya ulama tasawuf. Orang enggak puasa tapi syukur itu sederajat dengan orang yang puasa yang sabar. Sama pilih di enggak poso syukur, apa poso tapi gur untuk sabar. Itu derajatnya sama.
angel syukur, derajatnya tinggi syukur dengan sabar. Tapi gak poso. Lah gak posone elek, tapi syukure luwih apik. Lek sing mau posone apik, tapi sabare kan elek. Sabar itu di bawahnya syukur. Makanya sederajat. Orang yang puasa tapi sabar itu sederajat dengan orang yang gak puasa tapi syukur. Pilih di. Ya wis kono. Lek iso ya milih poso dan syukur. Wes. Tapi koyoke kok tak delok iku ora. Koyoke kok reneng koyoke. Mesti ngempet kapan maghribe. Ora sabar. Salat buka. Itu ya, itu di makalah nganu tasawuf. Jadi makanya jenengan pas sekarang ini menikmati dunia ini dikei syukur, dikawal dengan syukur. Sehat disyukuri karena nanti ini akan sederajat dengan orang yang ngenes dan sabar. Sekarang di Palestina itu orang-orang Islam yang ngenes dan dia sabar dengan jenengan yang di sini yang nikmat tapi mensyukuri nikmat itu sederajat. Dilatih syukure, syukur sabar. Makanya syukur sulo ae lek dikai nikmat. Latihan syukur karena dengan syukur ini nanti derajatnya selevel dengan yang ngenes tapi sabar. Wong larat ngenes tapi sabar. Dengan jenengan sudah punya uang tapi syukur. Jadi yo garek meningkatkan. Salah satu contohnya syukur yo kuwi mau aja banding-banding nih, nomor loro yo wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan beli. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Di barokatil Fatihah.